Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Putu Ekayanti dengan NIM 252906107. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi filsafat realisme dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dosen pengampu Dr. Inyoman Tike MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari realisme. Realisme adalah salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh dalam pendidikan. Intinya, realisme berpendapat bahwa realitas ada secara objektif dan independen dari pikiran manusia. Adapun beberapa pendapat dari tokoh-tokoh, yang pertama Aristoteles, yaitu pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, di mana Aristoteles ini merupakan pelopor dan pendiri utama dari aliran realisme dalam filsafat. Aristoteles adalah murid dari Plato, tetapi ia menolak pandangan idealisme gurunya. Menurut Plato, realitas sejati ada di dunia ide, sedangkan menurut Aristoteles, realitas sejati justru ada di dunia nyata yang bisa diamati. Ia menekankan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan pengamatan secara empiris, bukan hanya dari pikir. Selanjutnya, ada dari Francis Bacon, yaitu pada tahun 1561 sampai 1626, di mana tokoh pengembang realisme modern dan pelopor metode ilmiah. Pengetahuan sejati diperoleh melalui pengalaman, eksperimen, dan observasi, di mana Francis menolak spekulasi tanpa bukti. Ia memperkenalkan metode induktif, yaitu berpikir dari fakta menuju kesimpulan umum. Pemikirannya menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan secara modern. Selanjutnya, ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, di mana tokoh realisme empiris dalam pendidikan. Pikiran manusia sejak lahir seperti tabula rasa, kertas kosong, yang diisi melalui pengalaman. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Pendidikan harus membantu anak untuk berhubungan langsung dengan dunia nyata agar ia belajar dari pengalamannya sendiri. Filsafat realisme. Yang pertama yaitu menurut kajian ontologi. Realisme adalah salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh dalam pendidikan. Intinya, realisme berpendapat bahwa realitas ada secara objektif dan independen dari pikiran manusia. Jika dikaji dalam aspek epistemologi, pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman indera dan penalaran logis. Kebenaran adalah kesesuaian antara ide di pikiran dengan fakta di dunia nyata atau secara teori korespondensi. Jika dikaji dalam aksiologi, dalam pandangan realisme, nilai kebaikan dan keindahan memiliki dasar objektif yang dapat dipahami melalui akal dan pengalaman, bukan semata-mata subjektif atau buatan pikiran. Ciri-ciri dari filsafat realisme yang pertama yaitu realitas bersifat objektif, tidak tergantung pada manusia. Yang kedua, kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan realitas. Yang ketiga, pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman inderawi. Yang keempat, alam semesta teratur dan dapat dipahami melalui hukum-hukum rasional. Dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikannya adalah menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Adapun kelebihan dan kekurangan dari filsafat realisme, yang pertama yaitu kelebihannya membentuk siswa berpikir logis, rasional, dan ilmiah. Yang kedua, pendidikan relevan dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan observasi dan penelitian.
Adapun juga kekurangan dari filsafat realisme ini, yang pertama yaitu kurang menekankan aspek nilai dan spiritualitas, yang kedua cenderung terlalu fokus pada dunia material, dan yang terakhir yaitu mengabaikan kreativitas dan imajinasi. Implikasi dalam pendidikan, kurikulum realisme itu bersifat esensialisme atau orientasi pendidikan realisme dan terstruktur secara sistematis, berfokus pada mata pelajaran yang memiliki nilai praktis dan substansial untuk hidup. Fokusnya yaitu pengetahuan faktual, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, matematika, dan mata pelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, keterampilan vokasional. Dengan sifatnya yaitu terorganisir secara hierarkis dan berbasis subjek akademik. Dengan tujuan yaitu menggali kebenaran objektif dan mengajarkan siswa untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi realitas secara rasional. Untuk metode yang digunakan harus logis, psikologis, dan menekankan pada pengalaman langsung serta bukti empiris. Metodenya yaitu demonstrasi dan eksperimen, dengan prinsip pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman nyata dan pengamatan objektif untuk mendapatkan pemahaman yang akurat. Adapun peran guru dan siswa, komponen yang pertama yaitu guru, di mana peran guru dalam realisme ini sebagai fasilitator dan ahli yang menguasai materi secara mendalam, terpelajar, dan berpengetahuan luas. Dan peran siswa di sini yaitu penerima pengetahuan yang harus menguasai konsep-konsep dasar. Untuk komponen yang kedua yaitu tugas, mentransfer pengetahuan faktual dan prosedural yang jelas, membimbing siswa untuk memahami realitas keras kehidupan, di mana peran peserta didik yaitu mengamati, menganalisis, dan menerapkan konsep dasar dalam berbagai situasi nyata. Selanjutnya, orientasi, yaitu di mana peran guru harus menyajikan materi yang terstruktur dengan baik dan objektif. Dengan peran siswanya, yaitu belajar dengan akal dan pengalaman untuk mendekati realitas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan materi yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.